Oke, arti dari lagu Main Team sendiri itu adalah ya betul, satu grup yang ingin menciptakan the green green bling bling, ya pastinya duet lah ya kan maksudnya ya. Successful sih sebenarnya, lebih kalau untuk lebih yang apa sih namanya, straight answer adalah ya kita inginnya membuat suatu karya tapi juga kita ingin berhasil dalam karya yang kita lagi buat sekarang ini. Ceritanya ya tentang dua orang penyanyi yang bergabung akhirnya membentuk satu grup yang mereka ingin menciptakan suatu karya yang pastinya kita berdua berharap sangat besar bisa diterima di beberapa negara yang lagi kita kerjakan, yaitu adalah USA, Indonesia dan juga Nigeria gitu. Dan pastinya successful itu yang kita harapkan, makanya namanya Money Team. Jadi making the money, bring me the money, bawalah uangnya ke dalam gitu ya. Harapannya juga ya pastinya ini bisa menjadi suatu project yang membawa positivity ya, positif untuk saya sebagai salah satu collaborations singer, dan juga berharapnya bagi siapa saja yang akan mendengarkan nantinya untuk lagu ini bisa juga memberikan mereka inspirasi-inspirasi yang terbaik pastinya untuk melakukan yang terbaik dan menghasilkan yang terbaik. Terus kalau di atas kertas, secara schedule lagu apa Money Team itu sebenarnya harusnya udah selesai kemarin atau emang tertunda karena COVID-19 atau gimana sih? Atau ini udah on the track harus emang hari ini? Iya. Jadi kan sebenarnya kan Chevy, saya kan tinggalnya memang di Amerika. Saya tinggal di Los Angeles. Selain mungkin teman-teman juga, beberapa teman-teman mungkin udah tahu kalau saya juga sebenarnya di dunia perfilman, saya adalah sutradara dan juga produser film. Saya pun baru menyelesaikan film saya di Amerika. Terus saya pulang ke sini sebenarnya juga untuk urusan film itu, dan sebenarnya lagu-lagu yang kami buat ini juga adalah project-project untuk soundtrack film saya beserta teman-teman yang ada di Amerika, dan salah satunya adalah Money Team yang sementara digarap. Akan tetapi ya film saya pun harus tertunda, dan ini juga ya harus sambil menunggu. Tapi alhamdulillah kan saya sekarang dapat kesempatan setidaknya untuk take vokal, karena sebelum saya pulang jadi nanti udah adalah materinya untuk masalah udah berapa lama proyek ini direncanakan. Sebenarnya sudah cukup lama ya, tapi ya bagaimana lagi gitu kan, COVID-19 bukannya saya yang mau untuk nggak cepat-cepat nyelesain, tapi ya memang keadaan. Tapi kembali lagi udah terus berkarya aja, maksudnya selama masih ada kesempatan, maksudnya waktu-waktu yang ditentukan oleh pemerintah ya pastinya ya dijalanin. Kalau memang nggak boleh ya nggak usah. Tapi kan hari ini faktanya saya ada di sini bersama kalian semua. Terus lagu ini kan duet ya, harusnya kan idealnya enaknya sejatinya kita di dalam studio tuh berpasangan gitu ya, biar ada soulmate-nya, ada jiwanya gitu ya. Sementara ini karena keterbatasan lagi-lagi dengan COVID-19 itu, terpaksa yang satu rekamannya di Nigeria, yang satu rekamannya di Jakarta, dan ntar mungkin prosesnya lagi itu di Amerika atau apa. Artinya ini semua ini secara physically nggak bertemu. Kira-kira ini nggak sih ada semacam apa ya, hambatan kendala nggak maksudnya untuk kejiwaannya gitu? Ya pastinya ya, kesulitan yang ditemukan tuh itu udah pasti ya, khususnya especially juga kan ini lagunya berbasis bahasa Inggris. Terus udah gitu juga sang composer dan partner singernya juga dia ada di jauh di Nigeria, saya ada di Indonesia. Juga kita tim mixing dan tim mastering ada di USA. Memang sebenarnya sulit sih sebenarnya, karena nggak enak ya, karena nggak ketemu langsung, nggak bisa mengekspresikan dari hati yang eye to eye. Tapi yang kembali lagi keadaannya sudah seperti ini ya, saya sebagai seorang seniman, seorang arts person ya, saya ya harus menerima aja gitu, karena ya kalau tidak seperti itu saya tidak akan bisa membuat karya gitu. Jadi ya saya terima apapun konsekuensinya sebenarnya gitu ya, yang sampai akhirnya sampai titik hari ini ya kita walaupun pelan tapi terus berjalan. Oke, saya mau tahu tentang partner kamu, kenapa jatuhnya pilihan ke dia sebagai partner itu? Ya
kebetulan kan memang kita teman-teman ya, ada jadi beberapa tim yang ada di dalam untuk album Green Bling ini. Memang ada salah satunya owner dari recordsnya adalah Ibu Freta. Kebetulan saya sudah kenal dengan beliau sudah cukup lama lah ya. Jadi ya pastinya proyek-proyek yang kita lagi buat sekarang ya, you know, ada unsur-unsur kedekatan lah pastinya gitu ya. Musisi yang terlibat di sini ada siapa nih? Musisi saya salah satunya pastinya dari Indonesia, terus Double Bedu dari Nigeria. Sedikit bocoran tentang filmnya. Tadi kan untuk menggarap sebuah film sebagai sutradara sekaligus produsernya. Bisa ceritain nggak sedikit bocoran tentang filmnya dan dikaitkan dengan lagu yang akan diputar? Iya. Film sebenarnya proses untuk film Money Team ini filmnya saya nggak bisa sebutin judul, nggak apa-apa ya. Tapi memang proses sekarang kita lagi di script development. Kita rencananya akan syuting 2 negara, itu Indonesia dan Amerika. Dan semoga kita akan mendapatkan A-lister Hollywood actor. Nanti kita akan panggil teman-teman pastinya. Ceritanya ya tentang dunia entertainment yang ada di 2 negara tersebut. Makanya saya waktu diajakin oleh Double Bedu dan juga Freta Records, saya melihat juga liriknya, ternyata liriknya cocok banget sama script, makanya saya juga mau untuk ikutan bergabung di project ini. Nggak kepikiran kembali ke Indonesia berkarir di sini gitu? Masih kan? Masih. Masih terus berkarir di Indonesia. Maksudnya kan saya pulang pergi, kebetulan memang saya masih warga negara Indonesia, tapi memang saya sudah penduduk tetap di Amerika Serikat. Jadi kalau ada kesempatan pulang ke Indonesia untuk berkarya di Indonesia masih dilakukan. Tapi memang karena saya sudah memutuskan untuk berkarir di Amerika sebagai sutradara, karena memang kan pusat perfilman ada di sana. Jadi ya saya mau berjuang dulu di sana, ya udah nggak apa-apa dicoba aja. Tapi pastinya nantinya akan pulang kampung juga. pasti. Pernah kan mencoba membuat film di sini? Saya film pertama saya di sini itu London Virginia. Saya rilis di tahun 2010 bulan Desember. Lalu film kedua saya produser dan ada film Tes Nyali judulnya. Itu tahun 2015 kalau nggak salah, juga tayang di seluruh Indonesia. Terus ada film Blackout Experiment saya yang insya Allah semoga secepatnya akan tayang di sebentar lagi di beberapa online yang sangat spektakuler. Filmnya sudah tayang di Amerika pastinya, Double Experiment. Kita juga menang di beberapa festival mancanegara. Dan film terbaru saya yang baru syuting kemarin itu judulnya The Third Guest. Kita baru beres tapi kita nggak bisa lanjut karena pas mau syuting ulang corona datang, kita nggak bisa syuting lagi yang sisanya, dan ada beberapa reshoot yang harus kami lakukan tapi kita nggak bisa, jadi kita harus menunggu dan nggak tahu kapan ini kita nggak tahu kapan bisa lanjut. Tapi alhamdulillah kendati demikian ya, film tersebut sudah ada tawaran dari beberapa video on demand seperti Hulu dan Netflix. Untuk album sendiri ini pertama atau sebelumnya ada? Untuk nyanyi sendiri sebenarnya saya cuma single aja ya. Mulai pertama itu dari single London Virginia, waktu itu di tahun 2010, itu untuk soundtrack film saya London Virginia. Terus saya juga bikin Cage itu memang untuk film, jadi ada tahap lagunya, music video filmnya, ada short filmnya, dan ada filmnya. Kebetulan semuanya saya yang nyanyi, saya yang ngedirect, saya yang produce. Tapi untuk layar lebarnya Cage belum, karena memang kita mau ngeduluin beberapa proyek yang lebih ringan lah, karena Cage memang betul-betul ya intense. Dan kemarin Cage juga menang di festival, tayang di festival juga di mancanegara juga. Lalu saya ada Dear You Dear Mama, saya nyanyi. Terus saya juga ada Let It Be, saya juga nyanyi, saya kolaborasi dengan komposer Amerika Serikat. Dan sekarang saya kolaborasi dengan Nigeria. Ada berapa lagu di album ini? Di album ini kita total ada 7 lagu. Di album ini totalnya ada 7 lagu. Semuanya bahasa Inggris? Semuanya bahasa Inggris. Kira-kira pendistribusiannya kemana ya? Di Indonesia atau Amerika? Mancanegara. Pastinya kita maunya seluruhnya, karena kan saya dari Indonesia, tapi saya berbasis di Amerika. Juga double bedunya ada di Nigeria, dan jadi kita kepinginnya semuanya. Maunya semuanya. Kan harus suka ya. Maksa gitu. Nah terus gini, saya beri kan belum lama ini di
Amerika itu lagi heboh ya, khususnya masalah warna kulit ya. Insiden Just Floyd gitu ya. Nah sekarang nih di single ini tuh album Green Bling ini kan kamu gendernya perempuan, satu gendernya laki, terus itu untuk warna kulit sendiri, yang satu black man, yang satu Asia gitu ya. Artinya nih ada nantinya tuh kalau yang melakukan promotor radio di Amerika itu akan menjadi kendala nggak gitu, karena pasti kan di sana tuh masih ada ya, istilah apa ya, Rasis. atau apa gitu. Nah itu gimana tuh, udah terpikirkan belum? Ya, well, sebenarnya memang Amerika sendiri adalah suatu negara yang sangat maju. Kita semua tahu itu dari berbagai macam aspeknya, dari everything, semua. Amerika adalah negara adikuasa dan sangat maju. Akan tetapi dengan terjadinya hal seperti ini, kita pun semua berpikir dan kita tidak tinggal di negara yang saya berpikir mereka sudah bisa menerima, open minded mereka itu sudah secara keseluruhan, tapi kan nyatanya faktanya enggak gitu ya. Jadi saya menjalankan semua seperti film maupun lagu, saya menjalankan ini ya udah, saya nggak berpikir apa yang akan terjadi di kedepannya gitu ya. Karena untuk saya, kalau saya mau mengikuti tren ataupun racism yang terjadi di sekeliling saya, apalagi di Amerika, saya nggak akan pernah kemana-mana gitu ya. Karena mau sampai kapanpun, you know, no matter when, sampai kapanpun Amerika akan selalu seperti itu. Rasis antara beda kulit ataupun agama, ras, itu pasti akan selalu ada. Jadi saya sebagai filmmaker dan juga musisi, apapun yang saya lakukan, saya tidak bisa berpatokan dengan hal-hal seperti itu. Saya harus maju terus, pantang mundur. Halangan ya, kira-kira akan ada halangan. Untuk sekarang, to be honest, saya nggak tahu. Untuk sekarang saya nggak tahu apakah kita akan mendapatkan, we are going to face a problem. Untuk sekarang saya nggak tahu. Tapi again, saya believe, saya yakin, karena saya orang art, saya anak art gitu loh. Saya ingin memberikan hiburan untuk masyarakat luas dunia, you know. Juga dengan kehadiran saya sebagai orang Indonesia dan partner saya Double Bedu, dia adalah berkulit hitam, pasti ini akan menjadi kontroversi yang sangat besar, sangat berat gitu ya. Tapi again, kalau saya memikirkan ke sana, I will never gonna go anywhere. So I have to stick on the plan saya apa, ya saya jalan aja. Kalau memang nanti saya dikomplain atau memang nanti saya akan ada kesulitan, ya memang itu sudah bagian daripada journey yang harus saya lewati. Seberapa yakin album ini bisa sukses? Oke, kalau bicara masalah kesuksesan dalam membuat art ya, saya sudah masuk di dunia entertainment dari tahun 95. Saya berangkat terjun ke dunia ini dari figuran. Saya dibayar hanya Rp5.000 ya. Saya kerja dari jam 4 pagi sampai besoknya, Rp5.000. Usia saya masih sangat kecil. Itu saya masih SD sampai SMP kelas. Ini mau cerita aja nangis ya. Lalu bertahaplah perjalanan saya sampai saya mendapatkan iklan saya pertama, yaitu McDonald. Itu di tahun 96 atau 97, antara 2 tahun itu saya tak ingat. Lalu berangkat sampai saya jadi presenter, sampai akhirnya tahun 2010 saya diberi kesempatan ada layar lebar. Apakah saya sudah menjadi seorang seniman yang well known di Indonesia? No. Mungkin beberapa teman-teman tahu saya. Mungkin teman-teman yang mau Google saya bisa mendapatkan saya, karya saya di sana. Tapi nggak semua orang tahu. Jadi kalau kita bicara suksesnya, seberapa yakin suksesnya, seberapa yakin akan untungnya, saya kembalikan lagi kepada Earth. Saya kembalikan lagi kepada human beings, kepada manusia, kepada masyarakat luas Indonesia dan juga dunia yang akan mendengarkan karya-karya saya, dan juga teman-teman seluruhnya masyarakat dunia yang akan menonton film saya. Saya kembalikan kepada mereka dan juga saya kembalikan kepada universe dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah memang rezeki saya, insyaallah ini akan menjadi proyek yang wow. Emang saya cuma bagian di rapnya doang. Oh gitu. Enggak, cuma di rapnya doang, di chorusnya saya cuma dapat bagian sedikit. Ini juga rekaman dikit banget. Gimana Kak? With the diamond, with the gimana?
Oh iya, we are the money. Oke. We're the money team. From here we getting serious. Turn up, turn up, turn up. With the diamond and blings. Just pop with us. Pop with us. Yo, Chevrolet Amalia with double do B. G, the dude.